sama orang ini bule ini. Pale. Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah ini kedua kalinya bertemu sama Lagi makan ini dari YouTuber Mekah. Ini apa? Nggak punya. Oh, nggak punya channel, tapi namanya aja Basir dah. Pizza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Selamat datang di vlog saya hari ini ya. Sekarang saya lagi berada di Safaroh ya, Konsulat Jenderal untuk Republik Indonesia ini. Bagaimana keadaannya sekarang ya? Ini di Safaroh, ini Safaroh Indonesia ya. Ini Masya Allah tabarakallah, bangunannya sekarang baru dibangun itu, Masya Allah tabarakallah. Dan juga situasinya ini juga kelihatan ya bagaimana bagusnya ini di sini juga, ini semuanya ini bagus ya. Bule. Sang butuh ke TV, butuh ke TV. Konsulnya. Nah, sekarang ini. Nah, itu. Mari. Oh, udah, ayo. Nggak sukses. Saya ke depan dulu ya, ada yang ini. Udah? Kita masuk dalam ya. Masuk dulu, masuk. Ayo, silakan. Keluarnya mana ada makanannya? Makan kok. Aduh, kebetulan. Tanda tangannya panjang. Teman-teman para YouTuber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Eko Hartono, yang kami muliakan juga Ibu Siti Nizomia selaku Kepala Kanselerai dan Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 di KJRI Jeddah, yang kami muliakan Bapak Syafaat Ghafur selaku Koordinator Pelindungan Warga, yang sama-sama juga kita hormati Bapak Muhammad Yusuf selaku Staf Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah, dan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Zaini, Staf Teknis Bidang Imigrasi pada KJRI Jeddah. Alhamdulillah, tidak terasa sebelumnya izin kami menyampaikan juga bahwa sekaligus minta maaf kepada para teman-teman YouTuber ini. Sudah beberapa kali kita melakukan komunikasi untuk melakukan acara silaturahmi antara KJRI
dengan para penggiat media sosial. Namun alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka dan langsung bisa menyampaikan ide, bertanya dengan Pak Konjen dan seluruh jajarannya. Untuk mempersingkat waktu, agenda berikutnya adalah langsung wejangan dari Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, terutama sekali di sebelah kanan dan kiri saya ini teman-teman yang menggawangi kajian di Jeddah. Kemudian yang saya banggakan juga teman-teman para YouTuber yang bermukim di Jeddah, Mekah dan Taif. Tentunya sebelum yang lain, mari kita mulai dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kasih sayang, rahmatnya yang luar biasa kepada seluruh umat manusia, sehingga kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi yang penuh tantangan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita untuk menjalankan agama Islam ini dengan baik. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita selalu bisa mencontoh tauladan yang telah diberikan oleh beliau. Teman-teman sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Mas Bayhaqi, sebenarnya ini sudah déjà vu lah. Sebenarnya sesuatu yang sebenarnya sudah kita amankan, sudah kita rencanakan sejak lama. Namun karena pandemi juga terpaksa kita undur beberapa kali. Nah, jadi sekarang ini dengan jumlah yang terbatas ya, kita ngobrol bareng, bukan arahan atau apa, tidak. Tapi saya ingin ketemu dengan Anda sekalian, silaturahim dengan Anda sekalian. Yang membuat saya senang dan optimis adalah bahwa dengan ketemu dengan para YouTuber ini hampir pasti wajah saya akan tampil di mana-mana. Saya akan di-upload di mana-mana. Nah, itu jadi numpang. Jadi numpang terkenal gitu. Jadi teman-teman, saya ya sekarang ini siapa sih yang kemudian tidak memanfaatkan kecanggihan ilmu dan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di sini di alam medsos ini. Ya mau nggak mau kita perlulah di waktu senggang kita melihat tampilan-tampilan konten-konten di YouTube ya dan sebagainya. Jadi saya pun juga mengikuti sebagian dari apa yang teman-teman muat di situ. Termasuk ya salah satu yang paling senior ya Kang Alman ini yang ternyata masih di Indonesia ya. Iya. Dan kemudian siapa lagi, Kang Awe ya. Kang Awe ada nggak? Ada. Ini Pak, pejabat baru Pak. Waduh, luar biasa. Jadi saya yang mendapatkan kehormatan untuk ketemu dengan ini ya, dengan beliau-beliau yang tampil di mana-mana. Ini jadi ini santai-santai saja, bukan karena kebetulan ada teman kita yang bermasalah, tidak juga. Tapi memang bagian dari tugas kami, tugas KJRI untuk mengengage, mendekati, membina masyarakat di sini. Tempoh hari kita silaturahim di sini dengan beberapa teman yang profesinya macam-macam. Ada sebagai nurse ya, ada yang sebagai sopir. Kemudian ini kita kumpulkan di sini, kita dialog untuk memahami apa saja sih tantangan kehidupan mereka. Tentunya ini bukan sekali pertemuan sekali waktu.
tapi akan terus kita lakukan secara reguler, entah nanti kapan, tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan. Nah, saya juga ingin dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah datang jauh-jauh, terutama yang dari luar Jeddah, ya. Ada yang dari Mekah, bahkan dari Taif, ya, menunjukkan bahwa Anda punya tali ikatan batin yang kuat dengan kajian. Dan ini sesuatu yang harus kami apresiasi. Teman-teman sekalian, saya dan sebagian besar dari teman-teman yang di sini tidak lebih lama dari Anda sekalian. Saya yakin masa tinggal di Saudi. Jadi dalam hal pemahaman tentang peraturan-peraturan di Saudi, tentang adat istiadat orang Saudi, itu tentunya Anda mestinya lebih paham dari kita, ya kan? Apalagi ditunjang dengan kemampuan bahasa Arab yang saya yakin sebagian besar Anda sudah fasih. Namun saya hanya sekedar berbagi dari sisi kami, mungkin perlu yang pertama mengingatkan kembali sejauh yang kami tahu apa saja pakem-pakem, apa saja ketentuan-ketentuan ataupun hal-hal yang mungkin perlu kita saling mengingatkan, ya kan? Oh, ini nggak boleh, ini begini, ini begini. Yang kedua, justru dalam kesempatan ini saya juga ingin mendengar dari teman-teman sekalian, apa saja tantangan yang teman-teman hadapi, ya kan? Sebagai YouTuber dan juga sebagai orang Indonesia yang hidup di Saudi, ya. Jadi mungkin sebelumnya nanti saya mohon lah ya, kalau memang saya yakin Anda punya wisdom, punya kebijakan. Kalau nanti kira-kira nggak pas untuk disampaikan ke publik, ya mungkin nanti tolong di-cut aja ya. Kan ini hanya untuk kita, sebagian untuk kita, sebagian lain silahkan dipublikasikan. Nah, yang pertama mengenai apa yang perlu kita perhatikan bersama. Mungkin sebelum lanjut, saya lihat ini datanya ya. Ada yang memang subscribernya, followernya ini sudah lebih dari 1 juta, seperti Kang Alman itu 1,6 juta. Wah. 1,8. 1,8 ya. 1,2. Waduh, ini sudah berapa ribu dolar dia dapat itu. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang mungkin baru mulai ya teman-teman. Ada yang sepertinya baru mulai 86 gitu. Dan saya paham bahwa untuk mencapai subscriber segitu itu diperlukan effort, diperlukan usaha yang luar biasa. Di sini saya lihat ada ratusan video yang sudah Anda unggahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Dan ini saya perlu apresiasi karena sejauh yang saya tahu, untuk menjadi YouTuber yang handal, yang punya viewer dan follower yang banyak, itu diperlukan kerajinan kita, kegigihan kita untuk terus memuat konten-konten sehingga viewer itu nggak larian gitu. Kadang karena kita saking semangatnya, itu dalam memuat konten-konten itu kadang kita nggak sadar bahwa bagi kita yang orang Indonesia itu seperti hal yang biasa. Tapi mungkin di Saudi enggak. Nah tadi meskipun Anda sudah lama di sini, tapi coba nanti kita sambil tukar-menukar pengalaman dan pendapat. Menurut saya satu hal yang perlu kita hindari untuk Saudi ini adalah memuat konten tentang kerajaan. Untuk menyinggung mengenai kerajaan, saya kira suatu yang sangat sensitif. Mohon teman hati-hati nih. Termasuk misalnya memuat konten tentang istana raja, apakah di Riyadh, di sini ataupun di mana-mana. Nah, ini sesuatu yang sejauh yang kami tahu itu sesuatu yang tabu, yang dilarang ya. Termasuk anggota kehidupan dari anggota kerajaan. Nah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Kita pernah diskusi kedatangan tamu
seorang princess. Padahal karena kepentingannya bisnis, maka saya dan teman-teman di tim ekonomi dan perdagangan itu menerima ya seperti tamu biasa, dan kita diskusi bagaimana kemudian kita memajukan hubungan ekonomi bisnis antara pihak beliau dengan kita. Nah, kita muat kontennya itu. Nah, ternyata kemudian ada teguran mungkin dari pihak sini. Jadi kita nggak tahu juga kenapa tiba-tiba di blok Instagram kita. Nah, ini. Jadi pengalaman kita sendiri pun ada. Jadi itu menyadarkan kita bahwa beda loh. Gitu. Apalagi teman-teman tahu kan, di sini sistem politik dan pemerintahannya beda dengan di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia mungkin tetap ada ketentuan undang-undang ITE tetap ada. Tapi di sini saya kira kita perlulah menyesuaikan, berhati-hati juga, tidak kemudian serta-merta wah ini kan kita boleh di sini, itu kan di Indonesia. Nah di sini mungkin beda, ya kan? Privasi orang ini juga beda. Mungkin di Indonesia kita minta foto-foto boleh, bisa aja. Tapi di sini kita foto-foto sama orang Arab kalau nggak minta izin dulu kita bisa dituntut. Nah. Apalagi teman-teman ya, saya melihat di konten saya nggak usah sebut, saya juga nggak ingat. Saya pernah lihat konten dari teman ini yang mau upload rumah majikan, rumah orang Arab. Lah ini kan menurut saya bahaya. Maka kemudian saya lihat itu komen dari netizen, ini sudah izin belum ya sama yang punya rumah? Ini sudah izin belum yang punya rumah? Saya kira itu hal yang menurut saya harus kita pahami. Di Indonesia aja kalau saya misalnya saya punya pembantu dan kemudian tanpa setahu saya pas pergi, dia maksud rumah saya, menceritakan ini rumahnya Pak Ibrahim, ini ya garasinya, ini mobilnya ini keren-keren, ini mobilnya. Kalau sana ya mobilnya beda dong di sini kan mobil negara itu bukan mobil saya. Di sana ya mobilnya yang biasa lah yang ada di jalan kan, misalnya oh ini mobilnya Pak Eko ternyata kayak gini nih. Kemudian ini dapurnya, ini peralatannya jauh mahal-mahal, sofanya ini keren-keren. Kita nggak sadar gitu. Mungkin itu karena tadi saking semangatnya kita untuk memberitahu kepada publik, ini loh rumah orang Arab seperti ini. Ada mungkin ketertarikan dari netizen kita, oh kayak gitu ya. Tapi menurut saya itu melanggar privasi, kecuali yang punya rumah memberikan izin. Apalagi kalau kita ngasih sambil ini anaknya, kan ada tuh kejadian teman kita kena juga kan, dituntut sama majikannya. Karena tanpa sadar dia kenapa kok kamu anak saya? Nah itu, apalagi teman-teman ya mengupload rumah, barang-barang pribadi yang bersangkutan dari tuan rumah kita atau orang yang bahkan tidak kita kenal, majikannya aja belum tentu dia mau. Ya, saya kira menurut saya itu perlu dihindari, Kita harus paham. Jadi kerahasiaan privasi seseorang, jangan melanggar privasi itu karena nanti akibatnya bisa diperkarakan. Begitu juga ya teman-teman, di sini ada ketentuan tentang bagaimana kita engage, kita memperlakukan anak. Di Indonesia saya juga lihat sendiri ada banyak konten teman-teman YouTuber ini yang menggunakan anak kecil untuk syuting dia. Ini Komnas Perempuan dan Anak di Indonesia pun belum banyak turun tangan. Tapi saya pernah komen di kanal itu, karena kanal itu perempuannya cantik gitu, masih muda. Terus dia banyak banget upload video itu dengan mengajak siapa ya, mungkin tetangganya kali ya, 2 orang itu
Ya kayak istilahnya Ipin dan siapa yang nah itu ya, 2 orang itu mancing, kemudian ini itu gini gitu. Dia nggak sadar, ini keterlaluan juga mbaknya ini menggunakan anak dalam berbagai konten video. Ini anak ini kan sebenarnya untuk main-main, dia bermain dia. Nah kita nggak sadar, kita yang dapat uang kan kita, emangnya anak kecil dia dapat. Nah ini sudut pandang ini yang harus kita pahami. Yang dapat uang kita, tapi kita menggunakan anak kecil ini untuk bekerja. Setahun, apakah dengan sepengetahuan orang tuanya? Tidak. Anak ini mungkin nanti kalau besar, dia akan nuntut, loh, aku kok di shoot, aku dapat apa? Yang dapat uangnya kan mbak. Ya kan gitu. Terus terang aja, apakah ada dari teman-teman yang untuk fun? Mungkin ada, tapi sebagian besar saya duga. Kan ujung-ujungnya ya dapat tambahan dikit-dikit kan gitu. Nah kalau kemudian begitu, kita kan orang dewasa tahu lah ya, lah ini gimana sih? Oh, anak kecil kok ikut terus begitu. Tapi tidak satu pun netizen Indonesia yang kemudian memperingatkan itu. Saya komen, wah lucu juga sih ya, lihat anak-anak kecil gitu main gitu. Tapi karena demikian banyaknya video yang mempekerjakan 2 orang anak itu, saya nggak, karena saya ada ingat teman kita di sini, kemudian segera saya ingatkan itu. Asik juga sih main-main gitu ya, senang juga lihatnya. Cuman hati-hati, ini sepertinya bisa menjurus kepada eksploitasi anak. Ya saya nggak tahu apakah dia lihat review dari atau komen dari saya dan teman-teman yang lain. Tapi itu netizen yang lain hampir tidak, masyarakat Indonesia juga belum sadar bahwa itu sebenarnya nggak boleh. Itu tadi malah loh, anak kecil kok diajak kerja. Kalau sekali waktu keponakan kita datang ke rumah kita, kemudian ini keponakan saya datang nih, kemudian ini boleh. Itu kan dinamika dari konten kita, boleh. Tapi kalau setiap kali anak itu diajak mancing, jalan, kesana kemari diajak, ini buat lucu-lucuan gitu loh, supaya kontennya kan naik. Dan ternyata betul setelah anak ini diajak, itu terus langsung naik viewernya. Ujungnya kan dia dapat uang lebih. Anak ini dapat apa? Jadi jangan sampai teman-teman, mungkin teman-teman nggak sadar. Dan yang lain juga, mungkin bukan anak tapi siapapun juga. Jangan kemudian kita karena semangatnya kita tidak sadar mengupload hal-hal yang tadi itu melanggar hak dari orang lain. Hak anak itu kan dia, kalau dia diajak main ya mestinya dapat dong. Ya kecuali kalau sekali 2 kali ya, bintangnya bukan dia, tapi dia diajak terus jadi bintang. Yang tampil dia nggak dapat apa. Nah ini, saya nggak usah sebut yang di sini, tapi itu untuk refleksi kita. Jangan sampai terulang. Canggih semua nih. Oh, kameranya banyak banget. Kameranya banyak banget. Itu udah pakai timer tuh. Semuanya sudah jalan, Pak. Udah pakai timer semua. Mas masih jauh. Mas banyak mas. MC bawa. Banyak MC-nya nggak masuk. Mau viral juga MC nanti. Bukan. Mas, di sebelah kanan sebelah kiri ini. Pak Faiz. Lepas kanan kirinya pas. Ya. Apa ya? Yuk. Sudah kena semua. Oke. Kalau cuma pakai nggak apa-apa. Ya, makasih. Ini bapaknya warga negara. Nah, kalau seperti ini punya fasilitas. Anda meminta kirim ke Telegram ya? Telegram siap. Kirim kemana aja siap. Ayo. Yang nggak mau dikirim ya siap. Ya semuanya ini udah beres acara.
kebalik Pak. Negaranya kebalik dari Indonesia. Oh, ini di mana ini? Dinamas. Oh, oke. Nanti kita sampaikan ya. Oh iya, di sini ya. Dinamas ya. Jadi saya insya Allah 1 minggu lagi mau ke sana, mau saya lihat lagi apakah tetap seperti ini atau Sama. Apa ini? Harus kita mungkin kita kasihkan Kemlu kali ya. sudah saya tarik izinnya KBRI Riyadh dan juga Kemenlu juga sudah saya atau tidak saya salah. Oh, nggak, coba nanti kita nggak lewat ini aja, lewat di call aja ke anu ini daerah mana? Nanti di tadi Bani Amr ya. Esok, Jadi apa kabar? Ini apa itu namanya? Aduh, kenal nggak? Wah, nggak kenal, biasa di pinggir laut. Mancing kemarin Bang Guntur. Yang malam. Kapan nyantai lagi kita? Kapan aja saya sering. Mungkin nanti malam kalau tahu. Tempat mancing nih. Tenang. Insan. Apa? Indonesia. Pak Konjen nggak mancing lagi? Biasanya mancing. Kemarin mancing. Indonesia kita kontak dengan Kemlu-nya supaya Kemlu kontak dengan anunya, pelaksananya, panitia pelaksana. Itu, ini ya. kan G20 toh? Iya. Oh, iya. G20 ya. Bendera 2020 ya? Iya, baru bulan Mei waktu saya nge-vlog ke sana, saya kaget lah kok bendera Iya, Indonesia ada. dan Iya. yang nggak tahu. Ya nggak apa-apa, tapi ini ya. Alhamdulillah udah, terima kasih ya. Makannya udah beres sekarang. Beres ini udah beres semua makanannya ini ya. Sekarang tinggal ini orang bule ini sama orang ini bule ini. Pale bule. Bapak iya kan. Udah itu rambutnya udah lain ini. Iya. Vlog daily apa? Cedah daily vlog. Bagus itu. Ya ini semua. Foto-foto ini gue bojing. Terima kasih. Para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti perjalanan dari Sapa Selasa, jangan lupa selalu berikan dukungan terbanyak kita kasih tahu berbagai informasi seputar anak saya. Sama ini satu. Terima kasih. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah ya. Terima kasih, ini ketemu juga nih sama sahabat salam ya. Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah ini kedua kalinya bertemu sama Kang Ikram ya, Kang Samsuri, Ikram. Iya, Samsuri. Kang panggilnya itu lebih simpel ke Kang Samsuri. Ikram. Ya. Iya, Kang Samsuri ya. Iya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kami bisa silaturahmi di KJRI ya, di KJRI Jeddah bersama para vlogger, YouTuber Arab Saudi, dan Masya Allah tabarakallah acaranya barusan berjalan lancar dan senang, happy karena bisa bertatap muka dengan para YouTuber senior dan juga para teman-teman PMI yang ada di wabil khusus nih, para YouTuber yang ada di Arab Saudi ini. Mudah-mudahan terus memberikan edukasi yang lebih baik lagi, memberikan konten-konten yang lebih inovatif dan lebih kreatif lagi untuk semuanya. Wabil khusus milik channel dari Syamsul Ikram, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesuksesan juga. Semangat, jangan menyerah, yakin insyaallah pasti sukses. Insyaallah, terima kasih banyak ya. Ini juga nih ada Masya Allah, Mas Sofiawi. ini juga ini Ustadz dari apa? Mana nih? Lagi makan ini Ustadznya ini, kasihan ini Muhammad Sofi ya. Baru sempat makan. Iya, lagi makan ini. Ini Ayo, dari udah makan belum? YouTuber Mekah ini. Jauh-jauh datang ke Jeddah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Dan sebelahnya ini siapa ya namanya sih? Lupa saya ini. Allah a'lam bishawab. Allah alam bisawab. Harus tahu ini namanya ini. Hairul Azam. Hairul Azam ya. Masya Allah. Selamat kenal ya. Salam kenal dari Hairul Azam ya. Ini ya semua teman-teman kesulitan. Iya. Paling kita fokusnya di membantu teman-teman kita yang pengen pulang, jualan Iya. tiket itu aja. Oh iya, alhamdulillah ya, bisa membantu ke teman-teman semuanya ya. Yap. Ya udah, terima kasih udah. Siap. Yang ini siapa ya?
Bashir Pak. Oh, Basir ya. Iya. Ya, yang di sini ya, Bapak. Ya, joinan saya sama. Oh, sama joinan sama iya. Iya. Ya, yo salam kenal juga dari channelnya apa? Gak punya. Oh, nggak punya channel, Punya tapi saya. namanya aja Basir dah. Dia narasumber. Narasumber lah ya. Terima kasih ya udah semuanya. Ya udah ini sebagai penutup ya saya ini ya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video saya ini ya. Mudah-mudahan semuanya, subscriber saya mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua usahanya, dan juga mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ke Makkah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.